tahun baru. Wah, udah tahun baru aja adik-adik. Seru tahun banget. 2020 berapa ya Kak sekarang? 2022 Kak. Iya. Kita mengucap syukur Tuhan Yesus sudah memelihara kehidupan kita 2021 dan sekarang kita masuk ke 2022. dan kita mau memuji Tuhan sama-sama pada pagi hari ini. Kita mau ucapin dulu dong Kak, selamat hari Minggu buat semuanya. Selamat hari Minggu adik-adik. Yuk kita memuji Tuhan. Yuk Kak Dea, kita memuji Tuhan bersama-sama dengan sukacita. Mari kita sama-sama nyanyi lagu Burung Pipit. Ya. Gerakannya ya. Yuk adik-adik. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi adik-adik. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Adik-adik, kita mau berdoa dan Kak Dea akan memimpin kita dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih karena kebaikan-Mu yang selalu baik dan baru bagi kami. Kami pada pagi ini Tuhan begitu luar biasa bersuka cita karena kami boleh beribadah kembali di sekolah minggu di tahun yang baru, tahun 2022. Mengucap syukur karena kebaikan Tuhan tak pernah henti-hentinya buat kami. Dan kami saat ini mau fokus mendengarkan firman Tuhan dan beribadah dengan baik ya Tuhan. Mohon tangan pimpinan-Mu untuk senantiasa boleh memberkati kami dari awal ibadah hingga akhirnya, agar kami bisa dapat merasakan kasih Tuhan lebih lewat firman Tuhan yang boleh kami perdengarkan hari ini untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan lewat ibadah hari ini, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, Kak Dea, kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk ambil Alkitabnya, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Temanya hari ini adalah Janji Tuhan membawa kebaikan. Mari belajar bersama adik-adik bahwa memahami bahwa kasih Tuhan tidak pernah habis buat kita dan janjinya akan selalu baik buat kita untuk selama-lamanya. Mari dengarkan firman Tuhan dengan baik. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi bersama. Mari mendengar cerita. Mari mendengar cerita tentang kasih Tuhan. Mari membuka telinga, dengar firman-Nya. Yes! Sekali lagi adik-adik, kita pujikan. Mari mendengar cerita tentang kasih Tuhan. Mari membuka telinga, dengar firman-Nya. Yes! Shalom adik-adik, selamat tahun baru. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat dan sukacita ya. Hari ini Kak Ayu mau menceritakan seorang anak yang bernama Bobby. Bobby terlihat sangat sedih, marah, kesel banget. Kira-kira Bobby kenapa ya? Ternyata Bobby marah, sedih karena tidak jadi berenang hari ini.
Papa dan Mama Bobby sudah memberikan janji untuk berenang bersama. Tapi kok tidak jadi ya berenangnya? Bobby menunggu 1 hari, 2 hari, berhari-hari. Tapi Papa dan Mama belum menepati janji untuk berenang. Sampai kapan ya Bobby harus menunggu? Apakah adik-adik juga pernah menunggu janji dari Papa dan Mama? Nah, Kak Ayu juga mau menceritakan seorang tokoh Alkitab yang mau sabar menunggu. Siapa ya namanya? Kita cari tahu yuk di Alkitab. Kita mau buka Alkitab kita dari Lukas 2 ayat 25 sampai 35. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan ayat 35. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Adik-adik, tokoh Alkitab yang mau sabar dan menunggu namanya Simeon. Simeon tinggal di sebuah kota yang bernama Yerusalem. Saat itu Simeon usianya sudah sangat tua, adik-adik. Tetapi Tuhan punya janji untuk Simeon. Tuhan berkata bahwa Simeon akan bertemu dengan Juru Selamat. Tapi kapan ya Simeon bisa bertemu dengan Juru Selamat? Simeon menunggu berhari-hari, berminggu-minggu, tapi Simeon belum juga bertemu dengan Juru Selamat. Simeon harus menunggu berapa lama lagi ya? Tapi adik-adik, Simeon mau terus bersabar dan menunggu. Suatu hari, Simeon pergi ke bait Allah untuk berdoa. Dari jauh Simeon melihat ada seorang bapak
dan ibu yang berjalan menuju ke bait Allah juga. Tapi Simeon melihat ibu itu menggendong seorang bayi. Wah, bayinya lucu sekali. Ketika Simeon melihat bayi itu, Tuhan membisikkan sesuatu kepada Simeon. Hampirilah mereka. Akhirnya Simeon datang mendekati bapak dan ibu itu. Ternyata adik-adik, bapak dan ibu itu adalah Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Adik-adik tahu siapa bayi yang digendong Ibu Maria? Iya, betul. Bayi itu adalah Yesus. Ketika Simeon melihat bayi itu, Simeon bersuka cita. Sangat senang sekali adik-adik. Karena ia tahu bahwa bayi yang digendong itu adalah Yesus, Sang Juru Selamat. Simeon senang sekali adik-adik. Karena Tuhan menepati janjinya untuk Simeon. Wah, hebat ya adik-adik. Tuhan menepati janjinya loh. Simeon yang sudah menunggu lama, bersabar, ternyata Simeon bisa ketemu dengan Juru Selamat. Nah adik-adik, Tuhan juga mau loh menepati janjinya kepada kita. Seperti Simeon, kita belajar untuk mau sabar dan setia menunggu janji Tuhan. Kita juga mau bersabar dan menunggu janji dari Papa dan Mama. Begitu juga dengan Bobby adik-adik. Bobby juga mau loh bersabar menunggu janji Papa Mama untuk berenang. Apakah adik-adik juga mau untuk sabar menunggu janji dari Papa Mama dan juga janji Tuhan? Pastinya mau ya adik-adik. Itu baru namanya anak Tuhan. Meskipun Papa dan Mama tidak langsung menepati janjinya, kita sebagai anak Tuhan juga mau tetap bersabar ya adik-adik. Coba deh adik-adik ucapkan kalimat ini. Sabar ya hatiku, sabar. Kita coba ya sama-sama. 1, 2, 3. Sabar ya hatiku, sabar. Terima kasih adik-adik. Teruslah jadi anak-anak Tuhan yang sabar dan setia menunggu janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Terima kasih. Adik-adik dan juga Kak Ayu, saatnya kita memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan karena telah memberkati kita dengan senantiasa baru setiap harinya. Adik-adik bisa menaruh uangnya ke dalam amplop dan dibawa ke dalam gereja atau minta transferkan Mama ke rekening gereja. Adik-adik, luar biasa sekali ya Kak Ayu. Iya. Kita hari ini udah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, melakukan puji-pujian, dan tentunya belajar bahwa janji Tuhan terus membawa kebaikan buat kita semua. Pelajari ya betul-betul ya adik-adik bahwa Tuhan Yesus sungguh luar biasa untuk kita dan janjinya akan selalu melingkupi hidup kita. Oleh karena itu adik-adik, jangan lupa untuk terus melakukan kebaikan. Karena God is so good. apa adik-adik? God is so good. Sekali lagi adik-adik. God is so good to me. Kita mau sama-sama katakan. God is so good. God
adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Ya, oleh karena itu kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan selalu baik dan baik untuk kami. Tuhan Yesus, ibadah kami sudah selesai, tapi kami percaya Tuhan Yesus senantiasa bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan mama papa, bersama-sama dengan kakak adik, dan seluruh keluarga kami yang lainnya. Kami percaya Tuhan yang senantiasa memberkati hari-hari ke depan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.